Shalom Ibu Guru dan hai teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal fisika. Yang pertama, yaitu soal benar salah. Yang pertama, usaha adalah energi yang ditransfer oleh gaya saat benda bergerak sejauh 1 meter dalam arah gaya tersebut. Pernyataan tersebut benar. Yang nomor 2, energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena gerakannya. Pernyataan tersebut juga benar. Nomor 3, usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi saat sebuah benda jatuh dari ketinggian 10 meter adalah 0 joule. Pernyataan tersebut salah, teman-teman. Mengapa? Karena rumus W sama dengan delta EP. Delta EP itu adalah EP awal dikurang EP akhir. Yang dimana kita ketahui rumus EP itu adalah M kali G kali H. Jadi EP awal itu adalah M kali G kali H1 dikurang EP akhir M kali G kali H2. Yang dimana M itu adalah massa, G itu adalah gaya gravitasi, H itu adalah ketinggian. Nah, kita ketahui M yang pertama, M-nya itu adalah 1, gaya gravitasinya itu 10, hanya H1 itu 10 dikurang M1 kali G 10 dikurang H2-nya itu 0. Jadi 1 kali 10 kali 10 adalah 100, 1 dikali 10 dikali 0 adalah 0. Maka 100 kurang 0 adalah 100 joule. Jadi pernyataan tersebut salah ya teman-teman. Nah, yang keempat, energi kinetik sebuah benda dengan massa 5 kg dan kecepatan 3 meter per sekon adalah 22 joule. Pernyataan tersebut juga salah. Mengapa? Karena rumus energi kinetik itu adalah 1/2 M kali V kuadrat. 1/2 dikali 5. Kita ketahui M-nya adalah 5 dan kecepatannya itu adalah 3. 1/2 dikali 5 dikali 3 kuadrat. 1/2 dikali 45. 45 itu adalah 5 dikali 3 kuadrat. Maka setengah dari 45 adalah 22,5. Maka pernyataan tersebut salah. Dan yang kelima, jika sebuah benda gaya sebesar 6 Newton digunakan untuk mengangkat sebuah benda sebesar 4 meter, maka usaha adalah 14 joule. Jawabannya adalah salah. Mengapa? Rumus W itu sama dengan F dikali S. Kita ketahui F-nya adalah 6 dan S-nya itu adalah 4. Maka W sama dengan 6 dikali 4. W sama dengan 24 joule dan bukan 14 joule. Teman-teman, di sini ada soal bagian kedua, yaitu soal menjodohkan. Efisiensi penggunaan minyak bumi untuk mengurangi efek rumah kaca. Maka jawabannya itu adalah akan mengurangi emisi karbon. 7. Beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum itu usaha menghemat energi. Kedelapan, mengampanyekan penggunaan sepeda motor listrik itu bertujuan C. Emisi karbon lebih tinggi dibandingkan emisi. 9. Penggunaan HFC pada mesin pendingin itu dengan D. Emisi karbon lebih tinggi dibandingkan CFC. 10. Mematikan lampu saat pencahayaan mencukupi itu E. Mengurangi konsumsi listrik elektrik. Teman-teman, bagian ketiga itu adalah soal uraian singkat. Soal yang pertama, sebuah benda bermassa 4 kg mula-mula diam, kemudian bergerak lurus dengan kecepatan 3 meter per sekon kuadrat. Usaha yang diubah menjadi ETA setelah 2 sekon adalah, kita diketahui M-nya adalah 4 kg, A-nya sama dengan 3 meter per sekon kuadrat.
T-nya sama dengan 2 sekon, dan V0 atau kecepatan awalnya adalah 0 meter per sekon. Nah, yang ditanya itu adalah Eka. Maka yang pertama kita cari itu adalah kecepatannya. Kecepatan atau V sama dengan V0 tambah A kali T. V sama dengan V0 0 A 3 meter per sekon, T-nya 2 sekon, jadi V sama dengan 6 meter per sekon. Setelah itu kita cari Eka-nya. Eka rumusnya adalah 1/2 mv kuadrat. 1/2 kita ketahui M-nya itu adalah 4 kg, maka 1/2 dikali 4, P-nya kita ketahui tadi 6 meter per sekon, maka 6 kuadrat. Jadi 1/2 dikali 4 itu adalah 2, dan dikali 3/6, maka hasilnya 72 joule. Nah, soal yang kedua. Sebuah peluru dengan massa 200 gram ditembakkan vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan 60 meter per sekon. Jika G sama dengan 10 meter per sekon, maka Eka benda pada titik tertinggi adalah, ketahui M sama dengan 200 gram, kita ubah menjadi kilogram, itu dibagi 1000, maka 200 gram jadi 0,2 kilogram. Kecepatannya itu adalah 60 meter per sekon, G-nya adalah 10 meter per sekon, dan H1 itu adalah 0. Nah, yang ditanya itu adalah EK2. Untuk mencari EK2, pertama-tama kita cari H-max-nya dulu. Nah, rumus H-max itu adalah V0 kuadrat dibagi dengan 2G. V0 nya itu adalah 60, maka dikuadratkan. 60 kuadrat dibagi 2 dikali 10. Nah, 60 kali 60 adalah 3.600, dan 2 kali 10 adalah 20. 3.600 dibagi 20 itu adalah 180 meter. Itu adalah satuan dari ketinggian atau. Nah, sekarang kita cari EK2-nya. Yang pertama adalah hitungan EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Rumus EK kita ketahui 1/2 mv, dan rumus EP itu adalah M kali G kali H. Jadi 1/2 mv kuadrat ditambah M kali G kali H sama dengan EK2 ditambah M kali G kali H2. 1/2 dikali 0,2, dan kecepatannya itu 60, maka 60 kuadrat ditambah 0,2 dikali 10 dikali 0, karena H1 itu adalah 0. Jadi sama dengan EK2 ditambah 0,2 dikali 10 dikali 180 itu nilai dari H-max. Nah, setengah dikali 0,2 dikali 60 kuadrat itu adalah 0,1 dikali 3.600, itu sama dengan EK2 ditambah 360. Nah, 0,1 dikali 3.600 itu adalah 360, sama dengan EK2 ditambah 360. Nah, EK2 sama dengan 360 dikurang 360, karena 360 ini berpindah ruas jadi kurang. Jadi EK2-nya sama dengan 0. Nah, soal yang ketiga itu yang ketiga itu adalah sebuah bola tenis massanya 100 gram dilepaskan dari ketinggian tertentu. Jika setelah pemantulan pertama tinggi yang dicapai 3 meter dan pemantulan kedua 1,5 meter, maka tinggi bola tenis mula-mula adalah, nah, kita ketahui massanya itu sama dengan 100 gram dan diubah menjadi kilogram, itu menjadi 0,1 kilogram. Nah, H1-nya itu adalah 3 meter dan H2-nya adalah 1,5 meter. Nah, yang ditanya itu adalah tinggi bola tenis mula-mula ataupun H0. Maka rumusnya itu adalah akar H1 per H0 sama dengan akar dari H2 per H1.
Nah ini akarnya ini dicoret. Jadi H1 per H0 sama dengan H2 per H1. Kita ketahui H1-nya tadi 3 H0-nya itu yang dicari. Lalu H2-nya itu adalah 1,5 dan H1-nya itu adalah 3. Maka kita kali silang. 1,5 dikali H0 itu adalah 1,5 H0. 3 dikali 3 adalah 9. Maka H0 sama dengan 9 dibagi 1,5 sama dengan 6 meter. 4 yaitu uraian lengkap. Yang nomor 14. Sebuah bola massa 2 kg mula-mula diam, kemudian meluncur ke bawah pada bidang miring dengan kemiringan bidang 30 derajat dan panjang 10 meter. Selama bergerak, bola mengalami gaya gesekan 2 Newton. Hitunglah kecepatan bola sampai pada dasar bidang. Nah, penyelesaiannya diketahui M sama dengan 2 kg, θ-nya 30 derajat, F-nya 2 Newton, S-nya 10 meter. Lalu yang ditanya adalah P2. Nah, rumusnya adalah W sama dengan delta EK. Rumus W adalah sigma F dikali S sama dengan delta EK. Rumus sigma F itu adalah sigma F kali S itu rumusnya WX dikurang F dikali S sama dengan delta EK. Maka rumus WX itu adalah M kali G kali sin theta dikurang F dikali S sama dengan rumus delta EK setengah M dikali P2 kuadrat dikurang P0 kuadrat. 2 dikali 10 dikali sin 30 dikurang 2 dikali 10 sama dengan 1/2 dikali 2 dikali P2 kuadrat dikurang 0 kuadrat. 20 dikali setengah adalah 10, 10 dikurang 2 adalah 8, dan dikali dengan 10 sama dengan P2 kuadrat. P2 kuadrat itu sama dengan 80, P2 kuadrat sama dengan akar dari 80 sama dengan 4 akar 5 meter per sekon. Yang ke-15 adalah sebuah peluru bermassa 15 gram ditembakkan ke dalam suatu ayunan balistik yang bermassa 1,5 kg. Peluru tertanam dan kawat membentuk peluru tertanam di dalam balon. Pada saat ayunan mencapai maksimum, kawat membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu vertikal. Hitunglah kecepatan peluru sebelum menumbuk balistik jika panjang kawat 2 meter. Nah, yang diketahui adalah MP. MP itu sama dengan 15 gram atau sama dengan 0,015 kg. MB-nya adalah 1,5 kg. Nah, θ-nya itu adalah 60 derajat, H-nya sama dengan 2 meter. Yang ditanya adalah P aksen. Maka rumusnya itu adalah H, yang pertama kita cari itu H sama dengan L dikali H aksen. Nah, H sama dengan L dikali cos theta. H sama dengan 2 dikali 2 dikali 1/2 sama dengan 2 meter. Nah, P aksen itu rumusnya adalah akar dari 2 kali G kali H. Jadi P aksen itu sama dengan akar dari 2 dikali 10 dikali 2. P aksen sama dengan akar dari 40. P aksen sama dengan 2 akar 10 meter per sekon. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.